Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Titi Sulandari Suputri di pembelajaran matematika kelas 7 SMP. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Standar kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, mengenal bentuk aljabar, mengenal suku aljabar, operasi hitung aljabar, dan evaluasi atau latihan soal. Nah, untuk membahas keempat materi yang ini, silahkan ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Kita masuk ke pokok bahasan pertama ya, yaitu mengenal bentuk aljabar. Nah, apa sih bentuk aljabar itu? Bagaimana bentuknya? Nah, pasti kalian bertanya seperti ini ya. Untuk yang mungkin baru melihat ataupun baru mendengar kata seperti ini, nah yuk kita bersama-sama untuk memahami materi ini. Pengertian bentuk aljabar yaitu suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Contohnya seperti apa ya? Berikut adalah contoh dari bentuk aljabar. 2A, negatif 2B, negatif 24B, 7XY, 6Z pangkat 3, 3M ditambah 1, negatif 3P ditambah 9Q, dan negatif 3x pangkat 2 ditambah 9y dikurang 4z. Nah, semua ini merupakan bentuk aljabar karena semuanya saling berpasangan, ada angka dan juga ada huruf, ada koefisien, ada variabel. Nah, yang berkumpul menjadi satu. Nah, ini merupakan bentuk aljabar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi dalam bentuk aljabar itu ada yang namanya suku, ada yang namanya variabel, kemudian koefisien, dan konstanta. Bentuknya seperti apa ya? Suku. Suku merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah, tanda tambah, atau selisih tanda kurang. Contohnya, nah suku ini bermacam-macam. Jadi ada yang suku jenis pertama ini yang dinamakan suku 1 atau biasa disebut dengan monomial. Contohnya 4A,
6Z pangkat 3 negatif 6PQ. Nah, ini semuanya merupakan suku satu atau monomial. Kenapa dikatakan suku satu atau monomial? Karena dari ketiga suku ini tidak dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Nah, kalau yang untuk negatif 6PQ ini bukan dipisahkan, tapi negatif itu miliknya si negatif 6PQ. Artinya dia satu kesatuan dengan 6PQ negatifnya ya. Selanjutnya suku 2 atau binomial. Contohnya 2A ditambah 5B. Terdiri dari dua suku karena 2A dan 5B itu dipisahkan oleh satu tanda, yaitu tanda tambah. Nah, ketika dipisahkan oleh satu tanda, maka dia disebut dengan suku 2. Nah, sukunya yaitu 2A dan 5B. Selanjutnya 2X pangkat 2 dikurang 7Y. Nah, sekarang dipisahkan oleh kurang. Sukunya yang mana saja? Sukunya yaitu 2X pangkat 2 dan negatif 7Y. Contoh ketiga, negatif 8M pangkat 2 ditambah 7MN. Nah, sukunya yaitu negatif 8M pangkat 2 dan 7MN. Jenis suku selanjutnya yaitu suku 3 atau trinomial. Contohnya 2A ditambah 5B dikurang 4XY. Kenapa dikatakan suku 3? Karena ketiga suku ini dipisahkan oleh dua tanda, yaitu ada tanda positif dan tanda negatif. Untuk tandanya itu tergantung dari soal. Nanti ada yang positif dengan positif, ada yang negatif dengan negatif ya. Untuk contoh ini dipisahkan oleh tanda positif dan negatif. Untuk sukunya yang mana saja? Sukunya yaitu 2A, 5B, dan negatif 4XY. Yang terakhir, suku banyak atau polinomial. Contohnya 2X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 2Y dikurang 8XY. Nah, ini dinamakan suku banyak karena setiap suku dipisahkan oleh lebih dari satu tanda atau bahkan lebih dari 3 tanda. Nah, yang untuk contoh ini ada 3 tanda memisahkan dari suku-suku yang ada dalam situ. Nah, sukunya yang mana saja? Disebutkan 2X pangkat 3, 2X pangkat 2, negatif 2Y, dan negatif 8XY. Nah, ini merupakan suku-suku dari suku banyak. Mudah ya untuk suku, mungkin bisa dipahami. Oke, kalau sudah paham dengan suku, kita lanjut ke topik selanjutnya. Variabel. Mungkin ada yang tahu variabel itu apa? Ada yang sudah pernah dengar variabel? Variabel adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, biasanya variabel itu dilambangkan dengan huruf. Hurufnya itu mulai dari huruf A sampai dengan Z. Bermacam-macam. Pokoknya dari huruf A sampai dengan Z itu dinamakan variabel. Kenapa sih ada variabel?
Variabel itu untuk menggambarkan suatu bilangan yang belum diketahui. Berapa bilangan itu, berapa angka itu. Nah, makanya ditulislah dalam bentuk huruf untuk mewakili yang namanya bilangan itu. Nah, sekarang contohnya ada 5x. 5x itu variabelnya yang mana? Ya, dilihat hurufnya yang mana. Ada angka dan ada huruf. Nah, yang huruf ini dinamakan dengan variabel. Variabelnya apa namanya? Variabel x. Contoh selanjutnya, negatif 12 st. Variabelnya st dong ya. Contoh selanjutnya, negatif 7ab pangkat 2 ditambah 2rs. Sudah paham ya yang mana variabelnya, yang mana huruf? Dilihat. Oke, ini adalah variabelnya, yaitu ab pangkat 2 dan rs. Nah, ini adalah variabel dari kedua suku tersebut. Setelah kita mempelajari variabel dan suku, sekarang kita mempelajari tentang koefisien. Koefisien itu adalah pasangannya dari variabel. Kok kita berbicara masalah pasangan ya? Iya, karena dalam matematika pun ada yang berpasangan dan juga ada yang tidak berpasangan. Nah, kalau dalam aljabar yang berpasangan itu ada koefisien dan ada variabel. Ini adalah dua kesatuan tidak bisa dipisahkan karena selalu berpasangan dan akan menghasilkan satu suku. Nah, sekarang pengertiannya, koefisien adalah angka yang berada di depan atau di belakang variabel. Koefisien selalu berpasangan dengan variabel. Contohnya 5x, yang mana koefisiennya? Kalau variabel tadi huruf, kalau koefisien itu angka, berarti 5. Iya, koefisiennya yaitu 5. Negatif 12 st, koefisiennya yaitu negatif 12. Negatif 7ab ditambah 2rs. Nah, koefisiennya yang mana? Koefisiennya negatif 7 dan 2. Nah, setelah pelajari suku, sudah memahami variabel, sudah mengerti tentang koefisien. Nah, sekarang kita pindah lagi ke konstanta. Konstanta adalah suku yang nilainya tetap. Nah, konstanta ini tidak memiliki pasangan. Dia hidupnya sendirian. Dia hanya berupa angka atau bilangan. Jadi tidak ada pasangannya variabel. Nah, itu dinamakan dengan konstanta. Mau dia tandanya positif, mau dia tandanya negatif. Kalau dia tidak hidupnya berpasangan, itu yang dinamakan dengan konstanta. Untuk contoh yang pertama, silakan dipahami. 6ab ditambah 3bc. Konstantanya yang mana? Yang tidak punya pasangan yang mana? Nah, dari contoh yang pertama ini tidak ada konstantanya karena tidak ada nilai yang berdiri sendiri, tidak ada nilai yang nilainya tetap, semuanya punya pasangan. Ya, ada koefisien dan ada variabelnya, sehingga konstantanya yaitu 0, ya, karena tidak mempunyai konstanta. Kalau contoh yang kedua, 6ab ditambah 3bc ditambah 9, konstantanya bisa dilihat dong ya, yang tidak punya pasangan itu siapa? 9. Jadi 9 ini merupakan konstanta. Selanjutnya, 10x pangkat 2 ditambah 8xy dikurang 2.
Nah, sekarang kalau dilihat konstantanya ini positif atau negatif ya. Yang tidak punya pasangan ini siapa ya? Yang tidak punya pasangan yaitu negatif 2. Jadi konstantanya yaitu negatif 2. Contoh yang terakhir, 10x pangkat 2 ditambah 8xy sama dengan 5. Nah, sekarang ada dipisahkan nih tanda sama dengan. Bagaimana caranya ya supaya bisa mengetahui konstantanya itu dia positif atau negatif? Karena di depannya itu tanda sama dengan. Nah, dilihat. Di angka 5 ini yang merupakan konstanta ini berada di sebelah kanan sama dengan. Nah, ketika berada di sebelah kanan sama dengan, kita harus menyatukannya dengan dua suku di sebelah kirinya. Nah, kalau dalam matematika ketika bilangan di sebelah kanan dipindahkan melewati sama dengan ke sebelah kiri, itu akan menghasilkan bilangan negatif kalau dia positif ya. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang 5 ini bertanda positif. Saya akan pindahkan dia ke samping kirinya sama dengan, maka dia menghasilkan bilangan negatif. Jadi konstantanya saya tulis yaitu negatif 5. Semoga tidak bingung ya dengan yang saya jelaskan tadi ini mengenai mengapa dia negatif, mengapa dia positif ya. Sudah paham? Sudah bisa dimengerti? Topik yang kita akan bahas yaitu suku sejenis dalam aljabar. Suku sejenis itu yang bagaimana ya? Kalau suku yang kita bahas di depan tadi yaitu suku 1, suku 2, suku 3, suku banyak. Kalau ini suku yang sejenis, kita lihat pengertiannya. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel sama dan pangkatnya juga sama. Contohnya, 9M ditambah 8N dikurang 4MQ dikurang 15M ditambah 7MQ. Nah, sekarang sesuai dengan pengertian suku sejenis yaitu memiliki variabel sama dan pangkatnya juga sama. Dari contoh yang pertama ini dilihat yang variabelnya sama, yang hurufnya sama, itu sukunya yang mana saja. Bisa kalian coret-coret dulu ya sebelum kita jawab bersama-sama. Kalian harus punya jawaban sendiri. Jadi jangan hanya menunggu. Variabelnya sama, dicentrang yang mana. Kemudian pangkatnya juga sama. Jadi bukan hanya variabel yang sama, tapi dia memiliki pangkat yang sama. Kebetulan untuk yang contoh 1 ini pangkatnya semuanya sama, yaitu pangkat 1. Jadi mudah. Kita hanya membedakan variabelnya saja. Kita hanya melihat variabelnya. Nah, sekarang variabelnya yang sama itu yang mana? Kita jawab ya. Saya yakin pasti kalian sudah punya jawabannya. Suku yang sejenis yaitu yang pertama 9M dan negatif 15M. Sama kan variabelnya yaitu M. Walaupun dia koefisiennya beda, walaupun dia angka di depannya itu beda, tidak masalah. Yang penting variabelnya harus sama, hurufnya harus sama, pangkatnya pun juga harus sama. Nah, yang kedua jawabannya negatif 4MQ dan 7MQ. Oke, variabelnya yang sama yaitu sama-sama MQ. Nah, dilihat koefisiennya dan negatif ada juga yang positif, tidak masalah. Jadi kalau dalam yang namanya bentuk aljabar itu biasanya bisa lebih dari satu suku sejenis, bisa 2 suku sejenis, dan bisa
banyak suku sejenis. Dilihat saja variabelnya yang sama dan juga pangkatnya yang sama. Kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini jawabannya seperti apa? Ya, silahkan coret-coret dulu. Yang mana suku sejenis. Lihat variabelnya yang sama dan juga pangkatnya yang sama. Oke, ini dia adalah suku sejenisnya. Negatif 8B pangkat 2Q dan B pangkat 2Q. Karena dia sama ya, pangkatnya, tempatnya juga sama, yaitu berada di huruf B. Kemudian hurufnya juga sama, B dengan Q. Nah, kalau yang 7P pangkat 2 dengan negatif 11P itu berbeda ya, karena dia bukan suku sejenis, karena dia memiliki pangkat yang berbeda. Yang satunya pangkat 2, yang satunya lagi pangkat 1. Mudah kan untuk memahami suku sejenis? Mengenal bentuk aljabar. Oke, ayo perbanyak latihan soal supaya lebih paham. Nah, kenapa saya tulis seperti ini? Karena kalau di dalam matematika itu perlu banyak sekali mengerjakan soal-soal latihan atau soal-soal yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Karena semakin banyak soal yang kita kerjakan, semakin banyak juga ilmu yang kita peroleh. Menambah terus ilmu-ilmu dengan konsep yang sama, dengan materi yang sama. Ya. Jadi kalau matematika itu bukan hanya hafalan pengertian, bukan hanya hafalan rumus, bukan hanya hafalan tanda, bukan hanya hafalan perkalian dan lain sebagainya, tetapi juga harus sering-sering atau perbanyak mengerjakan soal-soal latihan. Nah, kalau sudah malas mengerjakan, ya sudah. Berarti ilmunya cukup sampai di sini dan ilmunya tidak akan bertambah terus, cukup hanya mengerti tentang ini saja, tidak ada yang lainnya. Nah, itu adalah kata kunci untuk bisa mengerjakan matematika, kunci untuk bisa mahir matematika, ya harus banyak-banyak mengerjakan soal-soal latihan, mengerjakan soal-soal yang khususnya matematika yang berhubungan dengan materi-materi yang dipelajari. Nah, kalau perlu diketahui ya, matematika itu tidak pernah terpisah dalam kehidupan kita. Sampai kita meninggal pun matematika tetap digunakan. Digunakan buat apa? Banyak sekali ya digunakannya, mulai mungkin kok dalam kehidupan kita itu bisa dalam urusan belanja, jual beli, kemudian bisa dalam urusan membangun sesuatu, misalkan membuat rumah dan sebagainya, itu perlu dengan hitungan. Nah, hitungan ini dipelajari dalam matematika. Jadi siapapun yang ingin menghindari matematika tidak akan bisa. Sekolah dimanapun, sekolah dengan siapapun, belajar dengan siapapun, kalian tidak akan bisa yang namanya lepas dari matematika. Jadi matematika itu bukan untuk ditakuti, bukan untuk dijauhi, bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk dipahami, kemudian dimengerti pelan-pelan. Karena tidak semua orang itu memiliki daya kemampuan yang sama. Ada yang lambat, ada yang pelan, ada yang laju, ya. Ada yang sedang-sedang. Nah, jadi kemampuannya itu disesuaikan saja. Jadi jangan, kalau yang belum mahir matematika, jangan iri dengan teman-temannya atau dengan orang lain yang kita anggap lebih mahir atau lebih pintar matematikanya, karena selain matematika pun kita mempunyai kelebihan yang mungkin kita miliki. Jadi bukan hanya kita bisa matematika
terus kita dibilang pintar. Oh, tidak seperti itu. Tetapi matematika ini adalah ilmu pendukungnya agar supaya kita berpikir positif, berpikirnya itu luas, tidak hanya itu saja. Kita dapat berpikir secara subjektif, kita dapat berpikir secara kreatif. Nah, itu semuanya dipelajari dalam matematika. Baiklah, jika ingin bertanya atau jika ada yang perlu disampaikan mengenai video pembelajaran ini, mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Silakan saja menulis, jangan takut, jangan sungkan, karena kita semua ini belajar, kita semua ini dilahirkan langsung begitu saja bisa. Ya, jadi kita ini pelan-pelan untuk belajar. Ya, saya pun sebagai yang memberikan materi pun sama-sama belajar juga untuk bagaimana bisa dimengerti oleh orang lain video-video yang saya buat. Mungkin dari teman-teman atau adik-adik atau anak-anak yang menonton video saya, mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya akan menerimanya dengan lapang dada. Alhamdulillah, mungkin pembelajaran video kali ini cukup sekian ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, adik-adik dan anak-anak semua yang telah menonton video saya. Semoga video saya ini bermanfaat, membawa keberkahan dan juga menambah ilmu kalian semua. Dan untuk kalian semua tetap semangat belajarnya, walaupun sekarang adalah situasi yang harus dijalani, yaitu belajarnya secara online, secara daring, berada di rumah masing-masing. Kita tidak boleh berkumpul dengan orang banyak. Nah, baik, untuk itu marilah kita saling menjaga kesehatan, saling menjaga imunitas diri, dan juga saling menjaga lingkungan supaya tetap steril, tidak ada yang terinfeksi satupun ya dari keluarga kita, teman kita, dan sebagainya. Dan mungkin dengan video singkat ini bisa membuat kalian yang di rumah untuk sedikit memahami dan tidak tertinggal dengan materi pelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah, dan semoga bisa bermanfaat ya, khususnya ya. Nah, karena semua itu butuh dengan belajar itu sangat dibutuhkan, karena pintar itu mahal ya. Pintar itu tidak ada yang murah, semuanya mahal, dicapainya juga dengan susah, didapatkan dengan tidak mudah. Nah, jadi segala sesuatunya itu harus dikerjakan melalui belajar. Kalau kita sudah malas belajar, ya jangan harap untuk kita bisa melakukan apapun itu. Nah, belajar mulai sekarang. Kalau belajar menunggu-nunggu nanti, nah itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan bunyikan notification-nya sehingga kalian bisa terus berlangganan dengan video-video yang ada yang saya berikan, dan semoga ini menyenangkan, semoga membuat kalian tidak jenuh dengan matematika, semoga tidak bosan dengan belajar matematika, dan semoga ini bermanfaat selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Jika ada salah ucapan atau salah perkataan dan salah mengucapkan serta salah ada kekurangan dalam menjelaskan atau sulit untuk dipahami, ya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya bersama saya. Terima kasih.